Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Kak Esther berharap adik-adik sehat-sehat ya. Udah 1 bulan lebih nih ya adik-adik, kita bersekolah minggunya dari rumah. Tapi kita tetap semangat ya memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, karena hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian buat Dia, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk acara kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai saat ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun dari masing-masing rumah kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Adik-adik, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita di dunia ini. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita. Untuk itu kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hosana Ku Memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu yang luar biasa indahnya. Lagu ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Judul lagunya, Ku Suka Menuturkan. Apakah adik-adik tahu arti kata menuturkan dan memasyurkan? Ya, menuturkan itu bercerita, memasyurkan itu bersaksi. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan
cinta Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Olin. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Olin di kebaktian online hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan cerita, Kak Olin mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita sama-sama lipatkan tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh bertemu kembali dalam kebaktian online. Tuhan Yesus, terima kasih Kau tetap menyertai kami, Kau tetap memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita, Engkau yang tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk tenang di tempat kami masing-masing, kami boleh mengerti dan memahami setiap cerita yang boleh kami dengar. Tolong Kak Olin juga Tuhan yang akan bercerita, supaya Kak Olin bisa bercerita dengan baik sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah kan disuruh papa, mama, oma, opa, guru, atau kakak adik-adik untuk melakukan sesuatu? Misalnya adik-adik disuruh belajar, atau adik-adik disuruh membantu papa untuk membersihkan kamar, atau disuruh mencuci piring, atau menyapu halaman. Kira-kira yang adik-adik lakukan apa? Adik-adik langsung mengerjakan, atau malah bersungut-sungut tidak mau bekerja? Kak Olin yakin pasti semua adik-adik akan segera melakukan setiap perintah dengan penuh sukacita. Benar kan adik-adik? Adik-adik, minggu ini Kak Olin mau bercerita bagaimana Tuhan Yesus yang telah bangkit memberikan tugas khusus kepada para murid-muridnya. Adik-adik siap mendengarkan cerita hari ini? Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, para murid-murid Tuhan Yesus semua berkumpul dalam satu rumah. Mereka saling berbicara satu sama lain bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit, bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan dirinya kepada beberapa teman-teman mereka. Mereka semua bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik tahu gak? Kira-kira itu suara siapa ya? Benar adik-adik, itu suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berdiri di tengah-tengah mereka dan
dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid Tuhan Yesus semua menjadi bingung. Mereka berpikir, bagaimana Tuhan Yesus masuk? Padahal tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir, ini Tuhan atau hantu? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Aku bukan hantu. Aku adalah Tuhan yang telah bangkit." Lalu Tuhan Yesus menunjukkan luka di mana prajurit pernah memaku tangan Tuhan Yesus saat disalib. Murid-murid semua datang dan melihat luka itu. Sekarang murid-murid percaya kalau orang yang berdiri di samping mereka, berdiri di tengah-tengah mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Adakah makanan di sini?" Para murid-murid segera menyediakan ikan goreng kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus makan bersama. Tuhan Yesus makan ikan yang diberikan murid-murid dan itu membuat murid-murid semakin percaya kalau yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu semua murid-murid duduk bersama-sama Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus selesai makan dan para murid-murid berkumpul dan duduk di dekat Tuhan Yesus kembali menjelaskan kepada semua murid-murid kenapa Tuhan Yesus harus mati, yaitu untuk mengampuni dosa para murid dan dosa semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, siapapun yang mendengar berita tentang kematian Tuhan Yesus, mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosanya diampuni. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan hal tersebut kepada para murid, Tuhan Yesus memberi tugas khusus kepada para murid. Tuhan Yesus berkata kepada semua murid-murid yang ada di situ, "Pergilah dan beritakanlah kabar sukacita tentang aku." Semua para murid-murid harus menceritakan mukjizat-mukjizat yang pernah mereka lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka harus menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit untuk menebus dosa semua orang. Semua orang yang mendengar dan percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu adalah tugas para murid yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para muridnya, maka Tuhan Yesus juga berjanji Tuhan Yesus akan memberikan dan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid-murid supaya para murid-murid tidak takut dan tidak lagi ragu-ragu untuk mengabarkan berita sukacita tersebut. Tuhan Yesus tidak akan melupakan para murid-muridnya walau Tuhan Yesus telah pergi ke surga. Nah, adik-adik sudah mendengarkan apa tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kalau diulangi lagi ya, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid-muridnya untuk menceritakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya harus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit untuk menebus dosa semua manusia. Sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik juga mau menceritakan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Mau menceritakan kisah kebangkitan Tuhan Yesus kepada teman-teman di sekolah? Kepada mama papa? Atau kepada oma opa? Kepada mbak? Atau kepada suster di rumah? Adik-adik mau kan menceritakan kabar sukacita itu kepada semua orang di sekitar adik-adik, supaya semua orang itu mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus, supaya dosanya juga bisa diampuni. Adik-adik mau kan? Kak Olin yakin pasti adik-adik mau.
Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca dan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini dari Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulangi ya. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Olin mau mengajak adik-adik untuk kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar kami boleh menceritakan kabar sukacita mengenai kebangkitan-Mu kepada setiap orang di sekeliling kami yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyadari kalau kami masih kecil, tapi kami boleh yakin dan percaya Tuhan, seberapapun usia kami, Tuhan pasti mampukan kami untuk kami boleh bercerita kepada semua orang, kepada sekeliling kami, kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus telah menebus dosa kami, dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik, ibadah hari ini selesai. Kak Olin mau pesan kepada adik-adik agar adik-adik tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab, menuruti perintah papa mama, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.